Halo teman-teman, selamat datang di channel Sari Musik. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan review dan sedikit tutorial basic mengenai sebuah mixer digital dari Soundcraft, yaitu Soundcraft UI16. Nah, di sini sudah ada mixernya. Sebelum kita tes dan tutorial, mari kita lihat dulu spesifikasi dari mixer ini. Mixer ini merupakan mixer digital 16 channel, walaupun 16 channelnya nggak murni ya, karena buat inputnya hanya ada 12 input yang menggunakan jack Canon, dimana 8 input pertama, input 1 sampai 8 itu menggunakan jack combo, bisa jack Canon dan jack Akai, dan 4 inputnya menggunakan jack Canon saja. Di sini 12, lalu input 13 14 nya itu menggunakan jack RCA. Ini dihitung 2 channel L dan R. Lalu terakhir channel 15-16 itu merupakan flash disk atau USB, di mana kita bisa memutar lagu-lagu MP3 di flash disk ini. Jadi totalnya itu ada 12, lalu 13-14 dan 15-16. Selain itu mixer ini juga bisa kita gunakan untuk merekam audio menggunakan flash disk di colokan flash disk yang ini. Sedikit berbeda dengan yang UI12. Kalau UI12 itu dia hanya memiliki satu colokan flash disk, tapi dia bisa berfungsi sebagai playback musik ataupun recording. Sementara kalau di UI16 dia memiliki 2 port USB, yang satu buat playback, yang satu lagi buat recording. Nah, untuk di bagian output, Soundcraft UI16 ini memiliki 2 master out L dan R, dan juga berbentuk jack Canon dan jack Akai. Lalu di sini ada headphone out 1 dan 2 yang bisa berfungsi juga sebagai aux 5, 6. Lalu untuk aux outnya ada aux 1 sampai 4 yang menggunakan jack Canon. Untuk pengaturan volume hanya ada volume master out, LR, dan headphone. Selebihnya akan diatur menggunakan laptop. Untuk koneksi ke laptopnya kita ada 3 cara. Cara yang pertama itu adalah menggunakan hotspot yang dihasilkan oleh mixer ini. Lalu cara kedua bisa menggunakan wireless router, menggunakan modem WiFi. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan kabelan. Sepengalaman kita yang paling aman itu adalah menggunakan kabelan. Untuk yang saat sekarang ini kita menggunakan kabelan. Kita lihat di sisi belakang. Nah, ini kabelnya tercolok di mixer, lalu tercolok juga di laptop. Nah, untuk settingan koneksi ke laptop itu gampang-gampang susah ya. Kalau teman-teman nggak terlalu ngerti sama settingan jaringan internet di laptop mungkin agak kebingungan. Cuman di mixernya dia ada sediakan beberapa petunjuk, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini ada semua cara-cara buat mengkoneksikannya. Cara yang pertama itu adalah menggunakan hotspot mixernya. Jadi ini caranya lebih kurang sama dengan kalau kita tethering hotspot dari HP ya. Jadi tinggal kita konekkan laptop atau tab kita ke jaringan hotspot yang sudah ada di mixernya dengan menggunakan password bawaan SCUIWLAN. Lalu cara yang kedua adalah menggunakan wireless router atau modem WiFi. Caranya nanti di laptop kita tinggal masukkan addressnya di 10.10.1.1. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan kabel Ethernet atau kabelan, di mana di laptop kita masukkan addressnya di 10.10.2.1. Dan untuk settingan IP address di laptop, kita perlu men-set IP addressnya di 10.10.2.2 dan subnet masknya di 255.255.255.0. Kalau teman-teman nggak terlalu paham dengan jaringan internet seperti ini, mungkin bisa konsultasikan ke temennya yang ngerti ya, karena ini gampang-gampang susah, nggak semua mungkin paham. Nah, lanjut. Sekarang kita akan melakukan tutorial basic cara menggunakannya. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita mengkoneksikan laptop atau PC kita ke mixernya. Nah, untuk koneksi kali ini kita akan menggunakan koneksi menggunakan kabelan. Pertama-tama kita perlu set dulu IP address
mixernya, IP address laptopnya. Nah, di bagian Ethernet ini kita masuk properties, lalu kita masuk IP 4. Nah, di sini saya sudah set yang manualnya ya, IP address sesuai petunjuk di mixer tadi 10.10.2.2 dan subnet masknya di 255.255.255.0. Lalu kita okekan saja. Lalu buat membuka pengaturan mixernya kita cukup membuka internet browser, apakah itu Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Nah, di sini saya akan menggunakan Google Chrome. Lalu di bagian address ini kita ketik 10.10.2.1. Kalau teman-teman gak hafal angka-angka ini, di body mixer tadi sudah ada ya. Tekan enter. Goyang kabelnya. Sorry, tadi kabelnya longgar karena dipindahin laptopnya. Ketik 10.10.2.1, tekan enter. Nah, akan tampilan seperti ini. Kalau yang gambar kecil ini kalau kita menggunakan HP ya, tapi kan kalau HP nggak bisa pakai kabelan. Kalau HP itu hanya bisa lewat hotspot atau WiFi. Nah, sekarang kita akan gunakan yang besar ini. Besar ini buat tab atau laptop. Yang tab juga nggak bisa ya, tab harus bisa. Yang tab juga harus lewat WiFi atau hotspot. Yang hanya bisa pakai LAN ini ya laptop atau PC. Sekarang kita klik. Nah, jadi teman-teman nggak perlu install aplikasi apa-apa ya buat mengatur mixernya. Sedikit berbeda dengan mixer digital lainnya seperti Behringer XR. Itu teman-teman harus download dulu aplikasinya. Kalau yang Soundcarve ini teman-teman nggak perlu install aplikasi apa-apa, cukup buka browser saja. Nah, di sini sudah ada beberapa pengaturannya. Nah, seperti mixer digital pada umumnya, mixer digital Soundcarve ini sudah memiliki banyak fitur di per channel ya. Kita contoh buka channel 1, tinggal di double klik di sini. Nah, di sini kita bisa mengatur graphic equalizer 4 band, lalu juga sudah terdapat low cut-nya atau HPF-nya, lalu sudah terdapat kompresor limiter di sini di bagian dynamic, kompresor limiter gate di sini gate-nya, lalu rasio kompresor limiternya di dua pengaturan ini. Lalu pengaturan berikutnya ada efek. Jadi tiap channel itu juga sudah langsung terdapat efek dan total ada 4 efek. Efek reverb, efek delay, efek chorus dan room. Room ini lebih kurang sama dengan reverb juga ya. Dan masing-masing efek tersebut memiliki banyak pengaturan. Contohnya yang reverb ada berbagai macam reverb. Lalu buat delay juga banyak. Lalu buat chorus, lalu terakhir room. Nah, lalu terakhir ada aux-send atau auxiliary out. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada 6 ya. Dimana aux 1 sampai 4 tadi ada di colokan Canon tadi ya, dan aux 5 6-nya itu di colokan headphone. Semua pengaturan ini ada di masing-masing channel ya, sampai di channel 15-16. Jadi termasuk USB playernya kita tetap bisa ngatur, tetap bisa kasih efek ya, sama kompresor limiter dan EQ. Kecuali untuk di channel 1 dan 2 dia memiliki efek khusus dari Digitech
Ini biasanya buat instrumen gitar ya. Jadi kalau pengen pakai efek gitar bisa menggunakan efek dari Digitech ini. Dan di masing-masing channel juga sudah memiliki phantom power 48 volt. Khusus di channel 1 dan 2 tadi dia memiliki tombol high Z. Kalau kita colok gitar, kita tinggal ngeklik tombol high Z ini. Lalu masing-masing channel juga kita bisa kasih nama. Nah itu bisa di rename, bisa settingannya bisa di copy. Terus ada grup juga, subgroup. Lalu ada bisa di stereo link dengan channel di sebelahnya. Jadi stereo link ini bisa channel 1 dengan 2, 3 dengan 4, 5 dengan 6 dan seterusnya. Dan beberapa fitur lainnya. Lalu untuk semua semacam settingan yang sudah kita set itu bisa kita save di sini di snapshot. Nah, teman-teman bisa save pengaturan settingan yang sudah dibuat di gambar gigi ini ya. Nah, di sini tinggal di save. Lalu dikasih nama. Oh ya. Di settingan ini ada beberapa macam settingan ya. Ada 5 settingan. Yang pertama itu network. Network ini buat pengaturan jaringan tadi, koneksi dengan laptop kita. Di sini yang hotspot sama wifi saya matikan karena hampir nggak pernah dipakai. Karena seringkali bermasalah di lapangan ya ketika bentrok dengan beberapa sinyal wifi yang lainnya. Mixer ini jadi sering putus koneksi. Makanya saya selalu menggunakan LAN saja buat pengaturan mixernya. Lalu yang kedua ada pengaturan akses, yang ketiga ada pengaturan show buat menyimpan settingan kita. Lalu di sini ada settingan mixernya. Lalu terakhir firmware dan serial number mixer bisa kita lihat di sini di about. Lalu terakhir ini ada tombol playback. Ini merupakan lokasi buat kita membuka file-file MP3 kita yang kita colokkan di flash disk. Nanti kalau kita colok flash disk nanti akan keluar daftar lagu kita di sini. Dan kita tinggal tekan tombol play. Nah, contohnya kita akan coba colok flash disk. Dia tipin. Nah, langsung keluar. Nah, itu speaker kita. Nah, kalau teman-teman pengen merekam, teman-teman perlu nyolok flash disk lagi di bagian rack itu, dan di sini tombol recordnya akan menyala. Kalau sekarang itu tombolnya nggak aktif karena nggak ada flash disk. Nah, kita coba colok flash disk. Nah, tombol rack-nya langsung nyala ya. Jadi teman-teman tinggal langsung klik tombol ini dan langsung bisa merekam. Yang direkam itu track masternya ya. Oke guys, demikian dulu review kita kali ini ya. Sebuah mixer digital Soundcraft UI16. Kalau teman-teman berminat mengenai mixer ini atau pengen tanya-tanya, bisa langsung kontak saja ke Sari Musik Padang. Sari Musik Padang itu ada di Jalan Pemuda nomor 43 dekat Plaza Anaras. Juga ada Instagramnya di @sari_musik dan juga channel YouTube-nya yang teman-teman tonton sekarang. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa diklik like-nya ya guys. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube-nya Sari Musik. Bahkan banyak video-video tentang peralatan sound system dan alat musik yang bakal diposting dalam waktu ke depan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.